Itu pengacara yang memang nggak pakai otak, saya lihat. Itulah makanya itu pengacara yang memang nggak pakai otak, saya lihat. Itulah makanya kalau orang beragama ya beda sama Hotman Paris, ya nggak tahu agamanya apa tuh kawan ya. Bang, berarti Itu kalau orang beragama ya beda sama Hotman Paris, ya nggak tahu agamanya apa tuh kawan ya. Bang, berarti Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral soal artis dan para tokoh publik di tanah air. Dan dengan berita mereka akan tetap eksis di ranah media. Masih soal perseteruan antara Hotma Sitompul dengan Hotman Paris yang juga melibatkan para pengacaranya. Dan kini nampaknya makin seru, serangan-serangan dilancarkan baik dari Hotman Paris maupun dari kubu Hotma Sitompul. Dan bahkan kali ini memakai kata-kata nggak pakai otak dan juga menyinggung-nyinggung agama dari pihak Hotma Sitompul. Nah, bagaimanakah respon dari Hotman Paris menanggapi serangan bertubi-tubi ini dari sosok pengacara Hotma Sitompul yakni Muara Karta ini? Namun bedanya memang dari pihak Hotman Paris sama sekali nampaknya tidak pernah menyebut nama dalam melancarkan sindiran-sindiran dan serangan-serangannya. Namun dari pihak Hotma Sitompul sangat jelas mereka menyebut nama Hotman Paris, terutama Pak Muara Karta ini ya. Entahlah bagaimana dari sisi hukum soal penyebutan nama ini. Apakah kedua-duanya memang para ahli dan pendekar hukum sehingga mereka bisa bersilat dan menari di tengah-tengah kata-kata yang tidak bisa dijerat oleh hukum karena sama-sama pengacaranya. Yuk simak video ini, like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kemarahan Muara Karta, salah satu pengacara dari Hotma Sitompul, nampaknya sudah memuncak sehingga dalam berkata-kata rupanya tidak lagi bisa mengontrol emosinya. Tapi entahlah, Pak Muara Karta adalah orang hukum yang sudah tahu bagaimana konsekuensi setiap perkataan yang dilontarkannya. Nah, saat diwawancara oleh pers beberapa kali, Muara Karta mengecam Hotman Paris dengan sangat jelas. Dan kali ini juga dengan kata-kata yang menyinggung soal nggak pakai otak dan juga menyinggung soal agama. Nah, apakah hal ini juga melintas atau melanggar kode etik? Kita tidak tahu kode etik dari Peradi. Karena memang Budi Siri memang istrinya kan. Ini keruh kan karena Pak Hotman Paris. Sebenarnya memang itulah yang memang terbaik adalah ketika memang dipertemukan dulu apa sih masalahnya, bagaimana sih, seperti apa gonok gini, bagaimana. Itu kan terlalu pagi lah kalau sampai Hotman Paris itu cerita Hotma begini bla bla bla, artinya pribadi Pak Hotma diserang lah. Itu pengacara yang memang nggak pakai otak, saya lihat. Itulah makanya pengacara yang memang nggak pakai otak, saya lihat. Itulah makanya pengacara yang memang nggak pakai otak, saya lihat. Itulah makanya konferensi pers pinggir jalan menyerang Pak Hotma begini. Saya punya 100 pintu ruko, saya buat sertifikatnya atas nama istrinya. Ya lo itu kan orang kan beda-beda, ada yang memang atas nama lo, atas nama siapa. Jangan dicampur-campur adukan, jadi keluar dari konteks hukum. Nah, seorang Hotman Paris bicara seperti itu, ya sudah melanggar kode etik, kan begitu. Tidak. Dan saya juga sampaikan ke Pak Hotma, Pak Hotma kalau nanti memang mau mediasi, saya pikir itu tanpa Hotman Paris. Saya tidak setuju kalau ada Hotman Paris. Kenapa? Pasti keruh. Kalau perlu dicabut kuasa kepada Hotman Paris, kita selesaikan ini secara kekeluargaan. Itu. Karena kalau Hotman Paris itu punya misi apa saya tidak tahu. Saya minta memang melalui Pak Hotma sampaikan ke Pak Oto tidak membawa Hotman Paris di dalam acara mediasi. Kalau perlu cabut kuasanya dulu baru kita duduk sama-sama. Kalau enggak batal mediasi.
Tapi yang jelas Pak Hotma niatnya baik, ya dia mau menerima Bu Desire, ya karena itu masih istrinya, ya Bu Desire pun memang masih Pak Hotma itu suaminya, jadi jangan dipecah dulu lah. Pengadilan nanti yang memutuskan. Hormati suamimu, hormati istrimu, kan begitu. Selanjutnya, Muarakarta memang sangat tidak cocok dengan apa yang dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea yang menggelar pengadilan di jalanan seperti penjahat katanya. Dan selanjutnya dia juga menyinggung soal agama, karena kalau orang beragama tidak menggelar pengadilan di situ. Seharusnya suami menghormati istri dan istri menghormati suami, sehingga Muarakarta mempertanyakan agama dari Hotman Paris. Bercerai, ya bercerai. Bagi harta, apa yang kamu mau? Pak Hotma, welcome. Apa sih yang mau diminta? Kan sudah ditawarkan rumah di Puncak yang nilainya 180 miliar. Silakan. Saya yang di Antasari, yang sepotong itu. Tapi yang besar itu yang di Puncak, udah begitu. Tapi apakah memang mau balik lagi? Nah, ini kita belum tahu ya. Atau memang mau bercerai. Kalau bercerai pasti bicara gono gini. Tapi bukan di pinggir jalan. Bicaranya itu di ruang pengadilan, ya, di ruang tertutup untuk umum. Di situ baru digelar persidangan seperti apa haknya Pak Hotma, haknya Bu Desire. Tidak diadilin secara terbuka di pinggir jalan kayak mengadili penjahat. Itulah yang dilakukan Hotman Paris kan. Hormati suamimu, hormati istrimu, kan begitu. Kalau orang beragama, ya. Beda sama Hotman Paris, ya, nggak tahu agamanya apa tuh kawan, ya. Bang berarti Hormati suamimu, hormati istrimu, kan begitu. Kalau orang beragama, ya. Beda sama Hotman Paris, ya, nggak tahu agamanya apa tuh kawan, ya. Bang berarti Sementara itu, Hotman Paris tetap santai dalam menanggapi setiap serangan yang diarahkan kepadanya. Bahkan terkesan Hotman Paris memang tidak pernah menyebut nama seseorang dalam sindiran-sindiran yang dia unggah di akun Instagramnya. Seperti saat ini, dia mengunggah perceraian antara Bill and Melinda Gates. Bill and Melinda Gates announced divorce. We no longer believe we can grow together as a couple. Begitu judul yang diposting oleh Hotman Paris. Selanjutnya, Hotman Paris memberikan caption yang luar biasa dalam postingan judul itu. Ini baru manusia terpuji, saling ngaku sudah tidak bisa bersatu hati mereka, tanpa fitnah dan tanpa saling menjatuhkan. Kaya raya tapi jujur dan tidak sakitin pasangan, walau sudah tidak ada ketidakcocokan, tumbuh bersama. Contoh bagi pasangan agar udah tidak kaya dan gono gini cuma sedikit, tapi merendahkan pasangan di depan publik. Ya, begitulah Hotman Paris, tanpa menyebut nama, tanpa jelas diarahkan kepada siapa. Dia seperti hanya menyindir orang-orang di luar sana. Tetapi tentu para netizen dan orang yang disindir tentu akan merasa apa yang disindirkan oleh Hotman Paris ini.